Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yeay. Sudah lama ya tidak ketemu sama Om Hendra, Tante Mega juga. Kita sudah kangen sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik di rumah, Om Hendra sama Tante Mega ada di gereja. Kita percaya Tuhan hadir di hati kita. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amen. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati masa depan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan yang berkenan di atas setiap ibadah kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ayo jempolnya diangkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya
Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau percaya bahwa apapun yang terjadi, sekalipun kita tidak dapat beribadah bersama-sama, sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Amin adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau bersuka dalam Tuhan. Citaku, para pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, para pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Para papa, oh sukacitaku. Jumpa Yesusku, oh sukacitaku, para pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Berserah, Engkau sumber kehidupanku. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi, padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Para pam-pam, para pam-pam, para pam-pam. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari, kita sudah bersorak. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita punya hati, kita mau minta sama Tuhan, kita mau imani dalam hati kita mau katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau cintai Tuhan, kita mau syukuri Tuhan Yesus terlebih mencintai adik-adik, mencintai om tante, mencintai mama papa, mencintai kita semua. Puji Tuhan, kita mau berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Dengan kesungguhan hati katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang selalu mencintai kami. Biarlah kami juga Tuhan, anak-anak Tuhan, kami mau mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Mau mencintai Tuhan dengan sepenuh pemikiran kami. Dengan apa yang kami punya, kami tetap mau mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Kami telah bersorak bagi Tuhan. Kami telah memuji bagi Tuhan. Kami telah menari bagi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang diberitakan
boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami, bahkan hati kami, dan kami anak-anak Tuhan, kami boleh melakukannya setiap Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Ya tentunya sehat dan terus bersuka cita ya semuanya. Oke, nah hari ini kita mau ngapain ya? Ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua harus mempersiapkan Alkitab, hati, telinga, dan juga mata kita untuk firman Tuhan. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, oke. Siapa yang masih ingat tentang cerita firman Tuhan minggu lalu? Kira-kira cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Ya, tentang Yusuf dan mimpinya. Oke, minggu lalu firman Tuhan disampaikan oleh Tante Ivana. Dan hari ini juga Om Oji akan menyampaikan firman Tuhan yang sama. Tetapi firman Tuhannya bukan tentang Yusuf dan mimpinya lagi. Tetapi tentang Yusuf yang dibuang ke dalam sumur. Kira-kira adik-adik, kenapa ya Yusuf dibuang ke dalam sumur? Dan siapa yang membuang Yusuf ke dalam sumur? Makanya dengan firman Tuhan ya, duduk dengan baik. Oke. Ketika Yusuf telah bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya mulai benci kepada Yusuf. Mereka mengata-ngatai Yusuf bahwa Yusuf itu adalah si tukang mimpi yang kerjanya cuma mimpi dan terus bermimpi. Tetapi adik-adik, mulai dari situ saudara-saudaranya Yusuf benci kepada Yusuf. Nah, setelah selesai hal itu dan setelah beberapa hari kemudian, saudara-saudara Yusuf pergi ke Sichem untuk mengembalakan kambing domba mereka. Dan mereka di Sichem itu sudah beberapa hari belum pulang ke rumah karena mengembalakan kambing domba. Dan ayah mereka yaitu Yakub mulai merasa khawatir, mulai memikirkan anak-anaknya. Anak-anak mereka yang sedang mengembalakan kambing domba, apakah sudah makan, apakah mereka masih sehat, apakah kebutuhan mereka masih ada. Yakub mulai khawatir, mulai memikirkan anak-anaknya. Karena rasa kekhawatirannya, maka dia memanggil Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yusuf pun datang. Iya ayah, ada apa? Yusuf, ayah mau supaya kamu pergi ke Sichem dan melihat saudara-saudaramu bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka sudah makan? Apakah kebutuhan mereka masih ada? Nah, adik-adik, untuk pergi ke Sichem itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan beberapa hari untuk sampai ke sana. Karena kenapa? Karena jaraknya dari tempat Yakub atau tempat Yusuf itu ke Sichem butuh beberapa hari. Tetapi Yusuf tidak mengeluh. Dia harus pergi dan dia taat kepada ayahnya. Iya ayah, Yusuf akan pergi melihat saudara-saudara Yusuf. Adik-adik tahu nggak? Dalam perjalanan ke sana, terkadang Yusuf harus tidur di alam terbuka, di langit yang terbuka apabila di malam hari. Karena di sana tidak ada rumah, tidak ada perlindungan. Dan Yusuf hanya tidur di alam terbuka. Apakah Yusuf takut? Tidak, Yusuf tidak takut. Tetapi dia membuktikan bahwa Yusuf itu dapat dipercayakan. Bisa dipercaya apabila ia disuruh. Nah, adik-adik singkat cerita, ketika Yusuf telah sampai ke Sichem, dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak menemukan saudara-saudaranya. Dia tidak melihat kambing domba di sana. Dia mulai bingung. Wah, saudara-saudaraku kemana? Kok mereka tidak ada di Sichem? Dia mulai bingung. Dia tidak tahu mau kemana. Tetapi tiba-tiba ada satu orang mau datang. Kamu mencari siapa? Yusuf menjawab,
Aku mau mencari saudara-saudara saya. Kira-kira apakah kamu tahu mereka pergi kemana? Dan orang tersebut pun menjawab, oh saudara-saudaramu sudah tidak lagi di sini. Mereka telah pergi ke Dotan untuk mengembalakan kambing domba. Ternyata adik-adik, perjalanan Yusuf kemudian semakin jauh. Karena saudara-saudaranya telah pergi atau telah berpindah ke Dotan untuk mengembalakan kambing domba. Tapi Yusuf tidak pernah menyerah. Dia terus berjalan untuk menemui saudara-saudaranya. Ketika Yusuf setelah sampai di Dotan, Yusuf ada di bukit, di lereng-lereng bukit. Dan dia melihat ada kambing domba. Dan dia terus berpikir, wah ini pasti kambing domba saudara-saudara saya. Saya tidak sabar menemui mereka. Dan ketika Yusuf terus berjalan dan terus berjalan, maka saudara-saudara Yusuf dari kejauhan mereka melihat, wah itu Yusuf. Yusuf yang si tukang mimpi itu, dia datang. Maka timbul niat jahat di dalam hati saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya mulai bermufakat, mulai merencanakan hal-hal yang jahat. Bagaimana kalau Yusuf itu kita bunuh saja? Kita bunuh saja dia. Nanti jubahnya itu kita ambil, kita bawa kepada bapak, kepada ayah kita. Kita lumuri dengan darah kambing domba. Dan kita katakan kepada ayah kita bahwa anakmu Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Dan mereka semua adik-adik telah setuju, telah bermufakat dengan rencana itu. Dan Yusuf pun dengan senang dia menghampiri saudara-saudaranya. Ya. Halo kakak, halo abang. Ya. Yusuf dengan senangnya menghampiri saudara-saudaranya. Tetapi adik-adik, saudara-saudaranya berlaku jahat kepadanya. Mereka menangkap Yusuf, mereka mengikat Yusuf dan mengambil jubah yang dikasih ayahnya yaitu Yakub. Mereka ambil dan Yusuf diikat. Ya, terus mereka buang ke dalam sumur. Sumur itu tidak ada airnya. Ya, dan mereka buang ke dalam sumur. Saudara-saudaranya itu berpikir bahwa kalau Yusuf akan lama di dalam sumur itu, maka dia akan mati. Tetapi adik-adik, ketika Yusuf dibuang di dalam sumur itu, ada perlindungan Tuhan. Yusuf tidak mati adik-adik. Karena kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, apa yang perlu kita pelajari dalam firman Tuhan pagi hari ini? Nah yang perlu kita pelajari adalah kita itu harus saling mengasihi. Mengasihi kepada siapa? Mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi saudara kandung kita, adik kita, kakak kita. Jangan iri, tidak boleh membenci. Harus saling mengasihi dan menyayangi. Tidak boleh ada rasa benci. Apalagi berniat merencanakan hal-hal yang jahat. Karena hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga harus saling berbagi dengan yang lain. Kalau yang satu diberikan sesuatu hal yang baik, jangan iri. Kalau seseorang atau adik kita mendapatkan mainan baru, jangan iri. Kalau kakak kita dapat makanan, jangan iri. Ya, tapi harus saling mengasihi. Oke? Harus saling mengasihi. Maka Tuhan juga akan mengasihi kita. Oke, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Untuk ayat hafalan ambil dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga adik-adik semua diberkati ya dengan firman Tuhan. Ayo sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini buat firman-Mu yang telah kami dengar, bahkan yang mengajarkan kami untuk tetap saling mengasihi saudara-saudara kami,
teman-teman kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak dimanapun mereka di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati mereka, masa-masa pertumbuhan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang tua mereka juga Tuhan yang memberkati. Pekerjaan orang tua mereka juga Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan terus yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan terus yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.